Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuril wadin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita ucapkan, kita panjatkan, karena hingga saat ini kita masih diberi kesehatan, diberi kemudahan hingga kita masih bisa melaksanakan puasa, bisa bekerja dan bisa melaksanakan aktivitas yang lainnya dengan sehat tanpa halangan apapun. Karena atas berkat izin Allah kita bisa menjalankan sesuatu yang kita rencanakan. Salawat beserta salam untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya kelak di akhir kiamat nanti mendapat syafaatnya dan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang namanya sholat itu adalah wajib. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Ketika kita mendirikan rumah, otomatis kita akan mendirikan tiang-tiangnya dulu. Kalau rumah tidak ada tiang, maka rumah tidak akan berdiri dan bahkan mungkin bisa roboh. Begitu juga dengan sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau sholatnya baik, insya Allah amalan-amalan yang lainnya juga akan baik. Tapi kalau sholatnya buruk atau sholatnya jelek, maka amalan-amalan yang lainnya pun akan buruk juga. Di Al-Quran dituliskan, diriwayatkan, yaitu sebagai berikut. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, sholat itu sangat penting sekali. Hingga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu tentang sholat ini langsung. Beliau dipanggil langsung saat beliau Isra Mi'raj. Ya, kalau untuk amalan-amalan yang lainnya itu mungkin diwahyukan melalui malaikat Jibril atau melalui perantara-perantara. Tapi kalau untuk sholat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dipanggil ke Allah langsung dan menghadap ke Allah untuk perintah sholat. Hingga suatu ketika Nabi mondar-mandir atau balik untuk sholat sampai akhirnya terputuslah sholat 5 waktu. Yang awalnya mungkin lebih dari 5 waktu. Kalau seandainya sholat lebih dari 5 waktu, maka kita tidak bisa berbuat aktivitas-aktivitas yang lainnya. Alhamdulillah, bahkan ada juga yang sholatnya 5 waktu aja masih kosong-kosong. Mungkin ada yang sholatnya tiga kali, seminggu sekali, bahkan mungkin setahun 2 kali, yaitu sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Masya Allah. Dan untuk sholat sendiri, teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa untuk sholatnya kaum mujahid atau kaum laki-laki itu diwajibkan atau baiknya itu di masjid. Hingga suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah,
"Ya Rasulullah, bagaimana saya sholat sedangkan saya lumpuh, tidak bisa berjalan?" Rasulullah menjawab, "Apakah engkau masih mendengar azan?" "Sami'na ya Rasulullah," mendengar ya Rasulullah. "Maka datanglah engkau ke masjid sambil merangkak." Masya Allah. Jadi orang yang nggak bisa jalan disuruh merangkak untuk sholat. Pernah suatu ketika waktu saya ngaji, saya mendapat ilmu Rasulullah akan membakar setiap rumah apabila beliau tidak memandang ibu-ibu yang sedang menyusui anak-anak yang ada di rumah. Karena kenapa? Karena orang tua laki-lakinya tidak melaksanakan sholat di rumah. Tidak melaksanakan sholat di masjid. Sholatnya di rumah. Maka Rasulullah marah. Jadi akan dibakar rumah tersebut. Jadi alangkah pentingnya dengan amalan sholat ini, teman-teman. Semoga saya pribadi dan teman-teman semuanya bisa menjaga sholat kita, baik itu sholat yang wajib maupun yang sunnahnya. Sebab kenapa? Apabila sholatnya bagus, insya Allah amalan yang lainnya juga bagus. Apabila sholatnya jelek atau sholatnya tidak bagus, maka amalan-amalan yang lainnya pun insya Allah juga akan mengikuti demikian. Suatu ketika pernah saya mengaji almarhum Ustadz Arifin Ilham, itu guru saya bercerita, beliau adalah orang yang tawadu, orang yang selalu menjaga wudhu dan menjaga sholat. Suatu ketika beliau ceramah di luar Jawa, itu wallahu alam di daerah Kalimantan atau di mana, saya juga waktu itu belum lupa tempatnya. Beliau sedang dalam perjalanan dakwah, dalam perjalanan ceramah. Saat beliau dalam perjalanan ceramah, beliau lewat di suatu hutan, yang mana hutan tersebut tidak ada pemukiman, tidak ada perkampungan. Yang beliau itu dijemput sama orang situ, orang yang kampung situ, bahwa di situ tidak ada pemukiman sama sekali. Dan pas waktu di situ itu sudah masuk waktu sholat. Jadi pas waktu masuk sholat, waktu itu sholat subuh apa sholat isya ya, saya agak lupa juga. Tapi insya Allah ini bisa menjadi hikmah buat kita semuanya. Ustadz Arifin nangis di dalam perjalanan itu, di dalam mobil. Ustadz Arifin pas nangis, si sopir dan temennya ini kaget. Kenapa Ustadz menangis seperti itu? Jadi pas ditanya, "Ya Ustadz, kenapa engkau menangis?" Beliau menjawab, "Sekarang sudah waktunya sholat. Saya ingin sholat, tapi tidak ada perkampungan, tidak ada tidak ada masjid yang bisa kita singgahi." Sampai akhirnya terdengarlah sayup-sayup suara azan. Nah, di situ Ustadz Arifin dan teman-temannya lainnya kaget juga. Sebab kenapa? Ya setahu supirnya yang asli penduduk situ, bahwa di hutan itu tidak ada perkampungan, tidak ada masjid ataupun tidak ada musola. Sampai akhirnya Ustadz Arifin, "Wah, itu ada azan tuh, coba kita mampir ke situ, siapa tahu nanti ada yang sholat di situ." Terus alhamdulillah setelah dicari suara azan tersebut, akhirnya terdapatlah sebuah surau. Wallahu alam, sebab yang di situ yang diceritakan oleh guru saya cuman surau, tapi perkampungannya tidak ada. Di situ ada 2 orang yang sedang melaksanakan sholat sunnah. Akhirnya beliau masuk. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Beliau menjawab, dia yang 2 orang itu nggak kenal bahwa beliau itu Ustadz Arifin Ilham. Jadi pas beliau masuk langsung melaksanakan sholat sunnah dan langsung sama yang jamaah di situ. Beliau disuruh jadi imam, tapi beliau tidak mau karena beliau musafir. Akhirnya orang sempatlah yang jadi imam. Nah, ini yang jadi benak pertanyaannya si sopir ini,
Kaget sekali, sama sekali kaget. Kenapa? Di situ tuh tidak ada masjid, tidak ada surau sama sekali. Karena supir ini sering lewat daerah situ, jadi dihafal betul bahwa ini tidak ada masjid. Kata Ustaz Arifin Ilham, udah nggak apa-apa, yang penting kita sekarang sholat berjamaah. Ya wallahu alam bisawab. Setelah beliau sholat, terus selesai melaksanakan sholat jamaah, beliau izin pamit untuk melanjutkan perjalanan lagi untuk ke tempat beliau dakwah. Ya setelah sampai di perjalanan, ya wallahu alam itu apakah itu jin muslim ataukah malaikat, tidak tahu. Sebab karena beliau menjaga sholat berjamaah itu tadi, maka Allah mudahkan segala urusannya. Ya semoga hikmah dari pembelajaran kita yang disampaikan Sabam, semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya dan teman-teman semuanya. Sabam sendiri juga masih belajar menjaga sholat berjamaahnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya pribadi khususnya dan teman-teman semuanya yang mendengarkan. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruannya. Mungkin kalau salah dari saya pribadi, kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yuk kita jaga sholat kita perbaiki sholat kita. Semoga dengan berusahanya kita memperbaiki sholat kita, kehidupan kita bisa lebih baik lagi dan ibadah-ibadah kita bisa lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.